Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel Sarjana Panda. Pada video pembelajaran kali ini, Sarjana Panda akan melanjutkan materi statistika pada subpokok ukuran pemusatan data pada bentuk median. Adapun indikator pencapaian untuk video kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian median. Yang kedua, siswa mampu menentukan nilai median dari data tunggal. Yang ketiga, siswa mampu menentukan nilai median dari tabel distribusi frekuensi. Yang keempat, siswa mampu menentukan nilai median dari diagram histogram. Yang kelima, siswa mampu menentukan nilai median dari diagram Ogif. Adapun materinya, yang pertama, pengertian median. Median adalah nilai data tengah dari ukuran sebaran data setelah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Adapun langkah-langkah untuk menentukan median, yang pertama, susun data menurut urutan nilai dari yang terkecil ke yang terbesar. Kedua, tentukan letak median. Yang ketiga, tentukan nilai median. Ya, median sendiri ada dua subpokok nanti yang dibahas untuk data tunggal dan data kelompok. Yang B, median data tunggal. Adapun rumus untuk median data tunggal terbagi menjadi dua. Untuk N ganjil atau jumlah data ganjil, rumusnya ME sama dengan X 1/2 N ditambah 1, di mana ME adalah median, X adalah letak data. Terus untuk data N genap, rumusnya ME sama dengan XN/2 ditambah XN/2 ditambah 1 dibagi 2. Ya, ini rumus letak data. Nanti ketika kita menentukan nilai mediannya, lihat urutannya, urutan keberapa. Ya, biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai median dari data berikut. Yang A, datanya 2, 3, 4, 2, 5, 4, 2, 2. Yang B, datanya 25, 30, 47, 52, 48, 34, 36, 40, 34. Ya, kita jawab satu persatu. Yang A, langkah pertama, urutkan data tersebut dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Ya, ini sudah diurutkan, berarti urutannya 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5. Nanti yang pertama ini sebagai X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, dan X8. Maksudnya ini adalah urutan data pertama, data kedua, data ketiga, atau disebut juga sebagai letak data pertama, data kedua, sampai dengan letak data ke-8. Nah, nanti X8 ini yang menentukan nilai N-nya. N-nya 8, ini kan genap, otomatis kita menggunakan rumus genap. Ya, ME sama dengan XN/2 ditambah XN/2 ditambah 1 dibagi 2. Berarti ME sama dengan N-nya kita substitusikan, berarti X8/2, X8/2 ditambah 1. Berarti nanti didapat X4 ditambah X4 ditambah 1, berarti ME sama dengan X4 ditambah X5 dibagi 2. Nah, X4 ini berarti letak data ke-4 dan X5 ini adalah letak data ke-5. Berarti dari sini nilai X4-nya itu 2, X5-nya adalah 3. Berarti kita tinggal substitusikan. Nah, sampai sini ini adalah langkah untuk menentukan letak median. Berikutnya kita tentukan nilai mediannya. Berarti ME sama dengan substitusikan X4 dan X5 dari urutan data. Di sini X4 nilainya 2, X5 nilainya 3. Berarti nanti ME sama dengan 2 ditambah 3, berarti ME sama dengan 5/2. Berarti nilai median dari data A ini adalah 2,5. Lanjut, contoh yang B. Langkah pertama sama, kita urutkan dulu dari data yang terkecil sampai dengan data terbesar. Ini sudah diurutkan, berarti 25, 30, 34, 34, 36, 40, 47, 48, 52. Berarti nanti disebut X1, X2, X3, X4 sampai dengan X9. Artinya nilai N-nya sama dengan 9. Oh, ini datanya data ganjil. Otomatis kita mencari letak mediannya menggunakan rumus ganjil, yaitu ME sama dengan X1/2 N ditambah 1. Di mana N nilainya 9. Berarti ME sama dengan N-nya diganti dengan 9. Berarti ME sama dengan X1/2 9 ditambah 1. Berarti ME sama dengan 1/2 dikali 10.
berarti ME sama dengan X5. Berarti untuk soal yang B ini letak mediannya itu ada pada data kelima. Berapa nilai data kelima? Nilainya 36. Berarti ME sama dengan 36. Jadi untuk soal yang B ini nilai mediannya ada pada data ke-36. Ya, sampai di sini untuk data tunggal dari median. Jelas? Ya, baik, lanjut untuk data kelompok. Ya, secara umum nilai median untuk data berkelompok dapat dicari dengan rumus. Ya, rumusnya sebagai berikut. ME sama dengan L ditambah C dikali N per 2 dikurangi FK dibagi FME. Di mana ME adalah median, L adalah tepi bawah kelas median, C adalah panjang kelas atau lebar kelas median, N jumlah frekuensi atau ukuran data atau jumlah total data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME sama dengan frekuensi kelas median. Nah, jadi rumus untuk mencari nilai median dari data berkelompok ini rumusnya ini. Ya, untuk lebih paham perhatikan contoh berikut. Yang pertama, tentukan nilai median dari tabel berikut. Ya, diketahui tabel distribusi frekuensi dengan interval 16 sampai dengan 27, frekuensinya 2, 28 sampai dengan 39, frekuensinya 5, sampai dengan kelas yang terakhir yaitu 88 sampai dengan 99, frekuensinya 2. Ya, kita jawab. Nah, langkah pertama di sini kita tentukan urutan letak datanya dulu. Ya. Di sini frekuensinya 2, berarti data yang mungkin adalah data ke-1, data kedua. Terus kelas yang kedua frekuensinya 5, berarti data urutan ketiga sampai dengan urutan ke-7. Terus frekuensi untuk kelas ketiga berarti data ke-8 sampai dengan 16. Tahunya dari mana? Tinggal dijumlahkan. Ini kan yang pertama 1 sampai 2. Berarti kan ini kan di kelas yang pertama ini ada 2 kemungkinan besar. Ada X1, ada X2. Sedangkan pada kelas yang kedua ini berarti ada X3 sampai dengan X7. Nah, untuk 7-nya kita jumlahkan saja nih. 2 ditambah dengan 5 berarti 7. Terus berikutnya setelah 7 berarti dia dimulai dari X8 untuk kelas yang ketiga sampai dengan X16 dari mana 7 ditambah 9. Terus diulangi terus sampai dengan kelas yang terakhir yaitu X49 sampai dengan X50. Berarti ini letak datanya. Nah, langkah pertama kita tentukan letak kelas mediannya di mana. Berarti, kelewat. Ini N-nya sama dengan 50. Berarti nanti kita tentukan letak kelas mediannya. Berarti letak median sama dengan ME sama dengan data ke 1/2N. Ya, ini untuk data ganjil, untuk data genap. Tapi kalau misalkan datanya ganjil berarti 1/2. Nah, di sininya N ditambah 1. Ya, untuk data genap berarti 1/2N. Tetapi kalau untuk data ganjil berarti dia 1/2N ditambah 1. Berarti ME sama dengan substitusikan nilai N-nya 50, berarti data ke 1/2 dikali 50, berarti ME sama dengan data ke 25. Nah, data ke 25 itu artinya apa? Artinya X25. Nah, X25 ini ada pada interval mana? Ternyata ada pada interval kelas keempat, yaitu 17 sampai dengan 33. Ya, nah di sini nanti kita bisa buat kesimpulan kelas mediannya itu berada pada interval 52 sampai dengan 63. Nah, dari sini kita tentukan nilai L-nya. L itu adalah tepi bawah dari kelas, berarti tinggal batas bawah dikurangi 0,5. 52 dikurangi 0,5, berarti L-nya sama dengan 51,5. Terus kita cari lagi C, itu panjang kelas, berarti batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Sama dengan ini batas bawah, ini batas atas, berarti 63 dikurangi 52 ditambah 1, itu nilainya sama dengan 12. Terus kita cari N-nya sama dengan 50, terus frekuensi kumulatif sebelum kelas median, ini kan kelas mediannya di sini, berarti kumulatifnya atas. Nah, ambilnya dari mana? Dari sini nih. Ya, yaitu 16. Terus frekuensi kelas median, ya ini, yaitu 17. Terus ini sudah ada semua, kita tinggal cari nilai mediannya. Berarti ME sama dengan L ditambah C dikali N/2 dikurangi
FK dibagi dengan FME. Kita substitusikan satu persatu, berarti ME sama dengan L-nya 51,5 ditambah 12 dikali 50/2 dikurangi 16 dibagi dengan 17. Berarti ME sama dengan 51,5 ditambah 12 dikali 50 bagi 2 itu 25 dikurangi 16 dibagi 17. Berarti ME sama dengan 51,5 ditambah 12 dikali 25 dikurangi 16 itu hasilnya 9. Terus ME sama dengan 51,5. Nah, 63,5 ini dari mana? Dari 12 dikali 9. Kemudian dibagi dengan 17. Nanti ketemunya desimal. Biasakan menggunakan pembulatan 2 angka di belakang koma. Jadi dapatnya 6,35. Terus ME sama dengan kita tinggal jumlahkan. Berarti 5 ini turun, 5 ditambah 3 itu 8, 6 ditambah 1, 7. Berarti nilai median untuk tabel ini yaitu 57,85. Ya, sampai sini untuk contoh tabel distribusi frekuensi. Ya, kita lanjut contoh berikutnya untuk data berkelompok. Tentukan nilai median dari diagram berikut. Ya, ini diketahui diagram histogram dengan interval kelas pertama yaitu 9,5 sampai dengan 14,5 dengan frekuensi. Nah, untuk frekuensinya lihat tingginya saja, tingginya 4. Oh, berarti frekuensinya 4. Terus kelas berikutnya intervalnya dari 14,5 sampai dengan 19,5, tingginya 8, berarti frekuensinya 8. Ya, cara menjawabnya kita cari urutan datanya saja. Berarti untuk kelas yang pertama letak datanya itu 1 sampai dengan 4, terus berikutnya 5 sampai dengan 12, terus kelas ketiga 13 sampai dengan 21, 22 sampai dengan 31, terus 32 sampai dengan 37. Di sini 38. Terus kelas yang terakhir berarti X39 sampai dengan X40. Ya, terus kita cari letak median. Ya, berarti lupa. N-nya sama dengan 40. Karena ini data genap lagi, berarti letak mediannya sama dengan data ke 1/2 dikali N. Tapi kalau misalkan ganjil, di sini 1/2 N ditambah 1. Berarti nanti ME sama dengan data ke 1/2 dikali 40. Berarti ME itu letaknya ada pada data ke 20. Nah, sekarang kita cek data ke 20 ini ada pada interval yang mana. Ternyata ada pada selang 13 sampai dengan 21. Maka ini sebagai kelas median. Nah, dari sini kita bisa buat kesimpulan. Berarti nanti kelas mediannya itu ada pada interval 19,5 sampai dengan 24,5. Nah, bedanya ini dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu adalah batas bawah dan batas atas. Tetapi kalau untuk diagram histogram, di sini merupakan tepi bawah dan juga tepi atas. Berarti langsung nilai L-nya sama dengan 19,5. Terus nilai C-nya, karena ini yang diketahuinya adalah tepi bawah dan tepi atas, berarti C sama dengan TA dikurangi TB tanpa ditambah 1. Berarti nanti 24,5 dikurangi 19,5, yaitu nilainya 5. Terus nilai N itu sama dengan 40, terus frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti ambil yang di sini, interval yang kedua itu 12. Terus frekuensi kelas median, lihat tinggi batangnya saja, tingginya 9, berarti frekuensinya 9. Sudah ada semua, baru kita mencari nilai median. Rumusnya ME sama dengan L ditambah C dikali N/2 dikurangi FK dibagi dengan FME. Kita substitusikan satu persatu. L-nya itu adalah 19,5, C-nya 5, terus N-nya 40. FK-nya 12, FME-nya 9. Berarti nanti ME sama dengan 19,5 ditambah 5 dikali 40 bagi 2, nilainya 20 dikurangi 12 dibagi 9, berarti ME sama dengan 19,5 ditambah 5 dikali 20 dikurangi 12, itu hasilnya 8/9. Nah, langkah berikutnya ME sama dengan 19,5 ditambah 4,44. Dari mana? 5 dikali 9, kemudian 5 dikali 8, kemudian dibagi dengan 9, itu didapat 4,444. Terus ME sama dengan kita jumlahkan, berarti dapat 23,94. Ya, bagaimana? Jelas? Ya, lanjut untuk contoh soal terakhir, materi median data berkelompok. Tentukan nilai median dari diagram berikut. Ya, di sini diketahui diagramnya bentuk diagram ogif. Kita minta tentukan nilai mediannya.
Ya. Langkah pertama kita ubah diagram OGIF ini menjadi tabel distribusi frekuensi kumulatif saja dulu. Berarti nanti ada interval, ada frekuensi, ada kumulatifnya. Nah, intervalnya lihat di sini. Ya, ini kan berarti nanti ini sebagai kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan ini kelas ke-6. Berarti ada 6 kelas. Berarti kelas yang pertama intervalnya itu dari 70,5 sampai dengan 75,5. Nah, frekuensinya ini diambil dari apa? Turunnya. Ya, di sini dari 40 turun ke 38. Berarti frekuensinya 2. Ya, di soal ini bentuk diagram OGIF-nya adalah OGIF negatif. Berarti kalau OGIF negatif berarti frekuensinya adalah turunnya. Tapi kalau OGIF positif berarti kenaikannya. Ya, jadi bedanya OGIF positif dan OGIF negatif dalam diagram frekuensi, ya berarti lihat saja kalau misalkan grafiknya turun, berarti untuk frekuensinya penurunan. Tapi kalau grafiknya naik, berarti frekuensinya adalah penaikannya berapa. Ya, ini frekuensinya 2, berarti kumulatif urutan letak datanya berarti X1 sampai dengan X2. Terus kelas yang kedua berarti dari 75,5 sampai dengan 80,5. Lihat di sini turunnya dari 38 menuju 34, berarti turun 4 poin, berarti frekuensinya 4. Sedangkan kumulatifnya berarti X3 sampai dengan X6. Terus kita ulangi lagi sampai dengan kelas yang terakhir, caranya sama, didapat. Di sini turun dari 30 menjadi 0, berarti frekuensinya 3, sedangkan intervalnya dari 95,5 sampai dengan 100,5. Sedangkan kumulatifnya yaitu 38 sampai dengan 40, berarti nanti didapat jumlahnya 40, berarti otomatis nilai N-nya sama dengan 40. Ya, berikutnya apa? Berikutnya kita cari letak median. Berarti ME sama dengan data ke 1 per 2N. Berarti ME sama dengan data ke 1 per 2 dikali 40. Berarti ME sama dengan data ke 20. Nah, sekarang kita cek di sini. Data ke 20 itu adanya pada interval berapa? Oh, ternyata pada 19 sampai dengan 31. Ada pada kelas keempat. Maka kelas keempat ini sebagai kelas median. Dari sini kita bisa diketahui kelas median itu pada interval 85,5 sampai dengan 90,5. Berarti nilai L sama dengan 85,5. Terus C sama dengan TA dikurangi TB, berarti 90,5 dikurangi 85,5. Didapat nilainya 5. Terus N sama dengan 40. Terus frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti yang di atas itu adalah 18. Frekuensi kelas median yaitu 13. Nah, sudah lengkap semua? Out ya. Kita cari nilai mediannya. Rumusnya, median sama dengan L ditambah C dikali N per 2 dikurangi FK dibagi dengan FM. Kita substitusikan, L-nya itu adalah 85,5, C-nya 5, N-nya 40, frekuensi kumulatifnya 18, frekuensi mediannya 13. Berarti ME sama dengan 85,5 ditambah 5 dikali 20 dikurangi 18 dibagi dengan 13. Berarti ME sama dengan 85,5 ditambah 5 dikali 2 per 13. Berarti ME sama dengan 85,5 ditambah 0,77. Dari mana? 5 dikali 2, 10. 10 dibagi dengan 13 itu 0,7666. Kita bulatkan menjadi 0,77. Ya, terus kita tinggal jumlahkan, berarti ME sama dengan 86,27. Ya, ini contoh terakhir untuk materi median. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Sudah jelas? Ya, untuk latihannya silakan kalian kerjakan soal berikut. Ya, di sini ada bermacam-macam soal, silakan kalian kerjakan. Apabila dalam pengerjaan soal-soal berikut kalian masih kurang jelas atau belum paham, silakan kalian tanyakan pada kolom komentar. Untuk video pembelajaran kali ini, Sapa cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dari Sarjana Panda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sarjana Panda.